Kisah Mahabharata terkenal dengan perperangan antara Pandawa dan Kurawa yang dikenal dengan nama Perang Baratayuda. Pandawa adalah pihak baik dan Kurawa adalah pihak yang jahat. Walaupun pihak Kurawa jahat dan kejam, bukan berarti semua pihak Kurawa sama. Ada juga beberapa pahlawan yang baik dan menjunjung tinggi nilai kebenaran, seperti Bhisma, Guru Drona, dan Karna. Di video kali ini saya akan membahas Karna, seorang raja yang selama hidupnya sering mendapat ketidakadilan sampai akhir hayatnya. Karna memiliki nama lain yaitu Basusena dan Radia. Ia terlahir sebagai pangeran dari kerajaan Kunti Boja, dan ia terlahir memakai baju perang emas dan anting-anting dewa di badannya, tapi sayangnya ia harus dibuang ke sungai oleh ibunya sendiri yang bernama Kunti. Karena Kunti adalah seorang putri kerajaan yang belum menikah, dan karena tidak punya ayah, karena titisan langsung dari Dewa Surya atau Dewa Matahari. Kunti hamil dalam keadaan tanpa pernah disentuh laki-laki. Kunti takut kalau kejadian itu bisa jadi aib bagi keluarga kerajaan. Karena kecil terhanyut sampai ke dinasti Kuru, dan diadopsi oleh keluarga kusir kuda yang memiliki kasta yang rendah, dan oleh keluarga itu Karna diberi nama Basusena. Sang suami bernama Adirata yang bekerja sebagai kusir kuda kerajaan, dan sang istri bernama Rada. Membuat Karna dikenal oleh orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Rada sebagai Radia, yang artinya putra Rada. Julukan lain dari Karna adalah Sutaputra yang artinya anak kusir. Sedari kecil, Karna senang bermain dengan busur, tetapi sangat ditentang oleh ayah angkatnya, karena panah adalah senjata kaum kesatria dan anak kusir harusnya tidak boleh memegang senjata. Tetapi walau ditentang Karna tetap giat berlatih dan kemampuannya dalam memanah sangat luar biasa. Saat Karna mulai remaja, dinasti Kuru didatangi oleh guru besar Drona, yang terkenal sebagai gurunya dari para pahlawan. Drona datang ke dinasti Kuru untuk melatih para pangeran dari dinasti Kuru, yaitu para Pandawa dan Kurawa. Karna memberanikan diri untuk minta dilatih juga memanah, namun tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Karna ditolak mentah-mentah karena Drona tidak sudi melatih anak kusir, ia hanya sudi untuk melatih kasta kesatria saja. Selain mendapat penolakan dari Drona, Karna juga mendapat ejekan dari para Pandawa dan Kurawa. Karna yang tertolak berkelana mencari guru sendiri, sampai dia mendapat informasi bahwa ada seorang petapa yang sakti dan mau mengajarkan kesaktiannya kepada kaum selain kesatria saja. Karena takut tertolak lagi, Karna menyamar menjadi seorang Brahmana dan berguru kepada petapa sakti tersebut, yang bernama Parasurama. Parasurama ternyata adalah mahaguru dari Guru Drona dan Bhisma seorang tetua dinasti Kuru, yang artinya Karna mendapat guru yang jauh lebih baik dari para Pandawa dan Kurawa. Kemampuan dalam belajar dan kebaikan hati Karna, membuat ia menjadi murid kesayangan dari Parasurama. Sampai suatu ketika Parasurama tertidur di pangkuan Karna. Melihat gurunya yang terlelap Karna tidak berani bergerak sedikit pun, sampai ada serangga yang sangat besar menggigit Karna sampai ia bersimbah darah. Tetapi Karna tetap tidak mau bergerak karena takut membangunkan gurunya. Saat Parasurama bangun, terkejutlah ia melihat Karna yang terluka tapi dia bisa menahan sakit tanpa bergerak sedikit pun. Dari sinilah Parasurama menduga bahwa Karna sebenarnya berkasta kesatria, dan itu membuat ia sangat marah lalu mengutuk dan mengusir Karna. Karna dikutuk akan lupa dengan semua ajian yang dipelajarinya di saat paling genting dalam hidupnya. Suatu ketika saat Karna mengendarai keretanya, ia tidak sengaja menabrak anak sapi yang sedang melintas di jalan, lalu pemiliknya yang seorang Brahmana muncul dan mengutuknya karena kelalaiannya dalam berkendara. Brahmana tersebut memberi kutukan. Saat Karna bertarung melawan musuh terkuatnya maka ban kereta kudanya akan terjebak di dalam lumpur. Akhirnya Karna mendapat kutukan lagi setelah sebelumnya mendapat kutukan dari gurunya yaitu Parasurama. Setelah para pangeran Kuru menyelesaikan pendidikannya dari Guru Drona, diadakanlah acara sejenis pentas bela diri, untuk memamerkan hasil latihan dan pendidikan dari Guru Drona, dan Drona menetapkan Arjuna sebagai yang terbaik dari semuanya. Tiba-tiba, Karna muncul dan menantang Arjuna sebagai bentuk balas dendamnya terhadap Drona, yang dulu telah menghina dan mempermalukannya. Tentu saja tantangannya ditolak, lagi-lagi karena Karna adalah anak kusir, yang tentu saja tidak sederajat kalau mau menantang pangeran dinasti Kuru. Duryudana sebagai yang tertua dari 100 Kurawa, maju untuk membela Karna yang saat itu sedang dipermalukan oleh Drona, Pandawa, dan para tetua.
Duryudana memohon kepada ayahnya yang saat itu Maharaja dinasti Kuru untuk mengangkat Karna menjadi raja wilayah Angga agar Karna memiliki derajat yang setara dengan para pangeran. Ayah angkatnya Adhirata sangat bahagia dan menyambut penobatan Karna sebagai Raja Angga. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa Karna adalah anak dari kusir kuda, yang derajatnya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan Arjuna yang seorang pangeran. Duryudana sekali lagi maju membela Karna, dan membubarkan acara karena matahari telah tenggelam. Di atas podium pihak Pandawa, Kunti yang sebagai ibu dari Karna dan para Pandawa, terkejut dan pingsan saat melihat sesosok pemuda menggunakan baju tempur Dewa Surya, yang ia kenali sosok itu sebagai Karna, anak yang ia hanyutkan di sungai dulu. Dan ini artinya Karna adalah kakak tertua dari para Pandawa. Karna pernah mengikuti sayembara untuk meminang Durupadi, yang saat itu terkenal sebagai gadis yang paling cantik di seluruh negeri. Karna berhasil memenangkan sayembara. Tetapi Durupadi menolak Karna dengan kasar karena Karna tidak sederajat dengan Durupadi. Karna yang tersinggung dengan penolakannya, mengutuk hinaan dari Durupadi, dan mengatakan kalau Durupadi tidak akan pernah menikah karena sikap sombong dan arogannya. Ayah Durupadi yaitu Durupada, panik karena kata kutukan Karna dan memaksa kontestan siapa saja untuk ikut sayembara tidak peduli kastanya apa, lalu seorang Brahmana memenangkan sayembara tersebut dan membawa pulang Durupadi, dan tentu saja Brahmana itu bukan orang biasa. Ia adalah Arjuna putra Pandu, anak yang mendapat berkah Dewa Indra. Arjuna adalah anak yang lahir dengan berkat dari Dewa Indra, namun karena terlahir dengan berkat dari Dewa Surya, itu membuat Dewa Indra takut kalau titisannya itu akan kalah dari Karna. Indra memanfaatkan kebaikan hati dan kedermawanan Karna untuk mengambil berkah yang diberikan Dewa Surya berupa baju tempur emas dan antingnya. Indra menyamar menjadi Brahmana tua dan meminta sumbangan berupa baju tempur dan anting-anting yang sudah melekat di kulitnya sejak bayi. Karna mengambil pisau lalu mengiris kulitnya sedikit demi sedikit untuk melepas baju tempur emasnya. Dewa Indra yang sedikit merasa bersalah, ia memberikan Karna berupa pusaka yang bernama Konta. Pusaka ini kalau ditembakkan di medan perang pasti akan mengenai targetnya, tidak peduli bagaimana caranya, tapi sayangnya pusaka ini cuma untuk satu kali pakai saja. Dan karena menyimpannya untuk membunuh Arjuna yang selalu menjadi musuh bebuyutannya, ini membuat Arjuna tidak pernah dipertemukan lagi di medan perang. Saat pengasingan dari para Pandawa berakhir, Krishna seorang sekutu dari Pandawa, menemui Karna dan menceritakan segalanya kepada Karna, tentang kelahirannya dan dirinya yang terpaksa harus dihanyutkan, dan memintanya untuk bergabung dengan pihak Pandawa. Tentu saja hal ini langsung ditolak oleh Karna. Karena ia sudah sangat berhutang budi kepada Kurawa, Kurawa sudah memperlakukannya dengan baik, dan memberi kedudukan kepadanya, saat Pandawa sibuk untuk mengejek dan merendahkannya, dan juga karena bersumpah setia kepada Duryudana, sumpah yang sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Setelah pertemuannya dengan Krishna, keesokan harinya Karna ditemui oleh Kunti, sang ibu kandung dari Karna. Ia menangis dan meminta maaf atas apa yang sudah diperbuatnya. Ia sangat menyesal dengan perbuatannya saat itu. Kunti meminta Karna untuk memanggilnya ibu dan bergabung bersama Pandawa. Karna dengan tegas menolak untuk bergabung dengan Pandawa dan tetap menganggap Radha sebagai ibu sejatinya. Karna sangat kesal dengan perbuatan Kunti yang membuangnya, sehingga sekarang ia harus berperang melawan adik-adiknya sendiri. Tapi walau begitu, Karna mencoba menghibur Kunti, dengan bersumpah untuk tidak membunuh para Pandawa, kecuali Arjuna yang sudah tidak bisa dimaafkan oleh Karna. Saat perang antara Pandawa dan Kurawa pecah, tentu saja Karna berada di pihak Kurawa, Bhisma juga berada di pihak Kurawa, karena sumpah Bhisma untuk selalu melindungi dinasti Kuru tidak pandang bulu, dan Guru Drona juga berada di pihak Kurawa. Karna sering berselisih pendapat dengan Bhisma, dan Bhisma suka menyalahkan Karna dengan bermacam hal. Hal ini membuat Karna dan Bhisma tidak akur, tapi sebenarnya tujuan Bhisma adalah mencegah Karna masuk ke medan tempur dan saling membunuh dengan adiknya. Di hari ke-10, Bhisma tumbang dengan ratusan anak panah di badannya. Karna melupakan semua kebenciannya kepada Bhisma, dan mengungkapkan rasa sedihnya atas yang terjadi pada Bhisma. Bhisma yang tahu dengan jati diri Karna, memberitahu Karna niat sebenarnya ia melarang Karna berperang, dan sekali lagi memintanya untuk bergabung dengan Pandawa. Dan sekali lagi hal tersebut ditolak oleh Karna.
Karna maju ke medan tempur di hari ke-11, dan Drona menjadi panglima perang, menggantikan Bisma atas saran Karna. Dengan hadirnya Karna, membangkitkan semangat juang di pihak Kurawa dan berhasil mendesak Pandawa. Di hari ke-14, pertempuran sangat sengit, dan Duryudana terluka parah saat bertempur melawan Gatotkaca. Pihak Kurawa sangat terdesak saat harus bertarung melawan Gatotkaca putra Bimasena. Bima adalah putra kedua Pandawa. Gatotkaca memiliki badan yang sangat kuat, tidak ada senjata yang bisa melukai badannya. Termaksud semua persenjataan dari para Kurawa, karena melihat pihak Kurawa yang sudah hancur lebur. Dengan terpaksa karena menggunakan pusaka sekali pakainya yaitu Konta. Saat Konta lontarkan, Konta melesat bagai petir dan seketika menembus dada Gatotkaca. Sebelum mati, Gatotkaca memperbesar tubuhnya sebesar yang dia mampu, dan menjatuhkan dirinya di tengah pasukan Kurawa. Setelah Drona gugur di hari ke-15, karena diangkat menjadi panglima di hari ke-16, ia langsung maju dan berhasil mengalahkan 4 Pandawa dan tidak membunuhnya sesuai janjinya kepada Kunti. Sekarang hanya tinggal pertarungannya melawan Arjuna saja, karena hampir berhasil membunuh Arjuna, tapi kusir kuda Karna yaitu Raja Madra. Diam-diam memberi isyarat kepada Krishna yang saat itu menjadi kusir kuda Arjuna untuk menghindar. Raja Madra tidak suka dengan Karna karena kasta Karna yang rendah, dan Raja Madra juga sangat mengidam-idamkan Arjuna sebagai menantunya. Pertempuran harus diakhiri karena matahari tenggelam, yang atas kesepakatan bersama kalau saat malam hari tidak boleh ada pertumpahan darah. Pada hari ke-17, pertarungan antara Karna dan Arjuna dilanjutkan lagi. Pertarungan terjadi begitu lama dan sengit, karena memang pada dasarnya kesaktian mereka berdua hampir setingkat, sampai ketika kutukan yang diberikan oleh Brahmana penggembala terwujud, roda kereta Karna terperosok ke dalam genangan lumpur. Karena tidak terlalu mencemaskannya, ia mencoba membaca ajian saktinya yang pernah ia pelajari dari Mahaguru Parasurama, tetapi dia mendadak lupa dengan ajiannya. Ini terjadi karena kutukan dari gurunya sendiri saat gurunya kecewa dengan Karna karena telah berbohong atas kastanya. Sebenarnya Karna tidak sepenuhnya bohong, karena pada dasarnya Karna juga tidak mengetahui kalau dirinya berkasta kesatria. Lalu Karna meminta Arjuna untuk menunda pertarungan antara mereka guna untuk melepas roda kereta Karna dari dalam lumpur. Karna meminta bantuan Raja Madra untuk membantunya mendorong kereta keluar dari kubangan lumpur. Namun Raja Madra dengan acuh menolaknya dan menyuruhnya untuk mendorong sendiri. Di pihak Arjuna, Krishna melihat Karna yang lengah karena sibuk mendorong keretanya, meminta Arjuna untuk segera menyerang Karna. Awalnya Arjuna menolak karena sikap itu tidak terpuji, lalu Krishna mengingatkan Arjuna tentang anaknya yang mati karena dikeroyok pihak Kurawa dan juga Karna. Arjuna yang merasa tidak ada pilihan lain melepaskan anak panah tepat mengarah ke leher Karna dan membuat lehernya putus seketika.